Panitia Gebyar ke-13 PGMI yang kami hormati Bapak dan Ibu pembimbing peserta lomba PHBI. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat dipertemukan dalam agenda technical meeting PHBI ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun masih bertatap maya seperti ini, semoga tidak mengurangi eksistensi dari acara lomba PHBI. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hera Handayani yang akan memandu berjalannya acara technical meeting pada pagi hari ini. Izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara kita pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya ada prakata dari Ketua Umum HMJ PGMI, dilanjutkan dengan penyampaian juklak juknis, lalu yang selanjutnya ada sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab ada sesi foto bersama, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Nur Azmi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.
Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Teh Salsa yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya ialah prakata dari Ketua Umum HMJ PGMI, Saudari Marisa Giselina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Haji Yayan Carlian MPD. Yang saya hormati Guru Pembimbing MI Swasta Miftahul Falah. Yang saya hormati Guru Pembimbing MI Muhammadiyah. Yang saya hormati Guru Pembimbing MI Zakaria. Yang saya hormati Guru Pembimbing MI Terpadu Arifki. Yang saya hormati Guru Pembimbing SDN Bojong Mondro. Yang saya hormati Guru Pembimbing MI Ibrahim Ulul Azmi. Dan yang saya banggakan seluruh panitia gebiar PGMI yang ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi pada acara kegiatan technical meeting PHBI ini. Shalawat beserta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'at tabi'id, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Marisa Giselina selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak serta Ibu guru yang telah berpartisipasi pada acara lomba peringatan Hari Besar Islam yang diselenggarakan oleh HMJ PGMI. Yang mana kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Gebiar PGMI atau ulang tahunnya PGMI yang ke-13. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan technical meeting yang insya Allah sebagai acuan peraturan dalam pelaksanaan perlombaan PHBI nantinya. Lomba PHBI ini terdiri atas 4 cabang perlombaan, yaitu lomba pidacil, lomba tahfidz, lomba MTQ, dan lomba kaligrafi. Tentunya tak lupa saya ucapkan permohonan maaf jika dalam penyambutan dalam acara technical meeting ini sederhana dan seadanya tanpa adanya konsumsi yang disediakan. Mohon maaf Bapak Ibu. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses dan apa yang menjadi tujuan kegiatan ini dapat tercapai secara maksimal. Selamat berjuang kepada para peserta dan junjung tinggi sportivitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Marisa yang telah menyampaikan prakata sebagai penyambutan untuk acara PHBI ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya ialah penyampaian Juklak Juknis yang akan disampaikan oleh Saudari Lia Apriani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada TTMC yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan peraturan atau Juklak Juknis dari perlombaan PHBI ini.
Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu pembimbing yang terhormat, izinkan saya di sini untuk menyampaikan dan menjelaskan terkait cuklak dan juknis dari perlombaan PHBI. Kepada Teteh Operator, dimohon untuk share screen. Teteh Operator. Mohon ditunggu sebentar ya. Mohon ditunggu, sedang loading. Bisa di-poll, Pak? Ya. Ya, alhamdulillah untuk screen-nya sudah ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Juklak dan Juknis dari Lomba PHBI Gebyar PGMI 2021 HMJ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati Bandung. Lanjutnya. Nah, di sini Lomba PHBI adalah kegiatan perlombaan pada acara Gebyar PGMI ke-13 yang bertemakan keislaman sesuai dengan syariat Islam pada tingkat SD atau MI se-Jawa Barat yang dilaksanakan secara full online. Lanjut. Nah, di sini ada timeline ya. Sebelumnya saya selaku panitia juga mengucapkan mohon maaf jika kemarin sempat ada kekeliruan tanggal karena kami memperpanjang untuk waktu pendaftaran. Nah, di sini ada pendaftaran yang sebelumnya itu tanggal 13 sampai tanggal 18 November, mohon maaf, menjadi tanggal 13 sampai tanggal 25 November 2021. Selanjutnya, ada kegiatan technical meeting yang saat ini diselenggarakan yaitu pada tanggal 20 November 2021. Selanjutnya ada pengumpulan video
Nah, pengumpulan video ini adalah pengumpulan karya-karya dari lomba Pildacil, MTQ, dan juga kaligrafi, yang mana lomba-lomba tersebut dibuatkan video, kemudian dikumpulkan kepada panitia melalui Google Drive. Nah, untuk linknya sudah ada, nanti akan di-share di grup informasi lomba PHBI. Nah, untuk timeline-nya ini, untuk waktunya itu dari tanggal 19 sampai tanggal 25 November 2021. Selanjutnya ada penilaian. Nah, penilaian ini untuk penilaian, jadi untuk pendaftaran ditutup itu pada tanggal 20 November dan juga pengumpulan video itu ditutup pada tanggal 25 November. Kemudian dilanjut ke penilaian pada tanggal 26 sampai 30 November 2021. Nah, kemarin juga sempat banyak yang menanyakan terkait pelaksanaan tahfiz. Nah, pelaksanaan tahfiz ini dibedakan karena tahfiz ini dilakukan secara Zoom meeting, yakni pada tanggal 29 sampai tanggal 30 November 2021. Nah, untuk teknisnya sendiri nanti untuk kelas rendah dan juga kelas tinggi dipisah, nanti dibagi kelompok, akan di-share kelompok-kelompoknya setelah pendaftaran ditutup. Jadi untuk Bapak Ibu pembimbing diharapkan mempersiapkan pesertanya untuk lomba tahfiz ini gitu. Selanjutnya yakni pengumuman. Nah, pengumuman ini, mohon maaf, ini salah ya. Pengumuman ini pada tanggal 10 Desember 2021, yang mana pengumuman ini dilaksanakan secara online di Zoom meeting sekaligus dengan penutupan kegiatan PGMI 2021. Dilanjut. Nah, di sini ada persyaratan dan juga ketentuan dari perlombaan, yang mana persyaratan lomba adalah peserta lomba adalah siswa atau siswi tingkat SD atau MI kelas 1 sampai 6 se-Jawa Barat, dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah atau akte kelahiran jika pendaftaran melalui individu. Selanjutnya, setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari 4 delegasi atau peserta lomba. Lanjut. Nah, di sini ada alur pendaftaran di mana setiap sekolah atau peserta individu yang itu wajib melakukan administrasi pendaftaran dengan membayar uang pendaftaran dengan rincian berikut 150.000, di mana 150.000 ini dimasukkan ke dalam pendaftaran paket, yang mana 4 cabang perlombaan. Jadi 4 cabang perlombaan itu bisa dibayarkan dengan cara paket atau kelompok, yaitu 4 cabang perlombaan. Nah, ini bisa satu lomba, 1 orang 1 cabang, ataupun 1 cabang 4 orang delegasi. Dan di sini ada pendaftaran individu, yaitu sebesar 40.000 per orang atau 1 cabang perlombaan. Selanjutnya, para peserta itu melakukan pendaftaran melalui Google Form dengan mengirimkan bukti pembayaran yang sudah di-share sebelumnya oleh panitia, yaitu ada pendaftaran untuk kelompok dan juga pendaftaran untuk individu. Nah, yang kelompok ini yang paket, sedangkan untuk individu ini yang 1 cabang perlombaan. Selanjutnya yaitu pendaftaran akan ditutup jika kuota sudah mencapai 25 peserta atau cabang perlombaan. Untuk kuota masih ada, jadi jika Bapak Ibu guru yang mau menambahkan delegasi atau pesertanya masih bisa sampai tanggal 25 November 2021. Dilanjut. Nah, di sini ada juri untuk perlombaan. Yang pertama itu juri Pildacil, yang mana yang akan menjuri itu Kang Muhammad Muhtar Arif, yaitu selaku Dai Muda Nasional Kota Bandung. Beliau adalah multi talent gitu ya, multi talent dalam dai dan public speaking dan lain sebagainya. Nah, beliau ini merupakan dai muda gitu ya, yang biasa dikenal sebagai dai Vespa gitu. Nah, ini beliau tuh banyak menjuarai di bidang pidato ataupun di bidang ceramah. Untuk juri yang kedua yaitu lomba MTQ, yang mana di sini akan dijurikan langsung oleh Kang Ujang Farid Mubarok. Beliau itu sering mendapatkan juara MTQ tingkat nasional. Selanjutnya lomba tahfiz. Nah, lomba tahfiz ini akan dijurui oleh Bapak Muhammad Sofyan MPD selaku dosen PGMI. Beliau juga seorang hafiz Quran 30 juz dan lulusan dari
Al-Quran, jurusan Al-Quran dan lulusan Al-Quran juga kuliahnya. Lanjut ke lomba kaligrafi. Nah, lomba kaligrafi ini akan dijuri oleh Kang Ihsanuddin sebagai juara kaligrafi tingkat nasional. Kang Ihsanuddin ini merupakan mahasiswa gitu ya yang sering mendapat lomba kaligrafi tingkat nasional. Dilanjut. Nah, di sini untuk jenis perlombaan tadi juga sudah dibacakan oleh Ketua Umum HMJ PGMI. Yang pertama ada lomba Fieldecil, lomba MTQ, lomba tahfiz dan juga lomba kaligrafi. Di next. Ya, di sini ada penghargaan untuk para peserta lomba yang mendapatkan juara, yang mana juara umum itu akan diberikan kepada sekolah yang mendapatkan peringkat terbanyak ya. Juara 1 itu mendapatkan trofi atau piala, ditambah sertifikat dan juga bingkisan. Juara 2 trofi, sertifikat dan juga bingkisan. Juara 3 trofi, sertifikat dan bingkisan. Sedangkan untuk harapan 1 dan 2 sertifikat yang akan dikirimkan oleh panitia. Dilanjut. Nah, langsung masuk ke lomba Fieldecil, di mana di sini ada ketentuan lomba Fieldecil. Yang pertama, peserta itu per orang putra atau putri. Jadi satu orang saja, baik itu putra maupun putri. Selanjutnya mengenakan pakaian muslim atau muslimah sopan dan rapi untuk peserta. Durasi untuk video selama 5-10 menit, sudah termasuk salam pembuka dan penutup. Adanya pengurangan nilai bagi peserta yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Peserta yang tidak mengirimkan video kepada panitia melalui Google Drive dianggap mengundurkan diri. Peserta wajib memilih salah satu tema yang ditentukan oleh panitia. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada materi atau tema lomba Fieldecil. Yang pertama itu mensyukuri nikmat Allah, kemuliaan akhlak Rasulullah, sholat itu tiang agama, ciri-ciri orang bertakwa, adab kepada orang tua, adab kepada guru, keutamaan mencintai Rasulullah, dan tema terakhir yaitu kejujuran. Lanjut. Ya, di sini ada kriteria lomba Fieldecil yang mana untuk penilaian sendiri itu ada 4 aspek. Yang pertama penguasaan materi, bobot nilainya 50 poin, lafal, intonasi suara, dan ekspresi itu 20 poin. Aspek pakaian dari kesyarian, terus keserasian, kerapian itu 20 poin, dan ketepatan waktu itu 10 poin. Jika ada skor yang sama, maka penilaian diutamakan pada penguasaan materi. Selanjutnya jika sama dipertimbangkan dari aspek lafal, intonasi, suara, dan ekspresi. Lanjut. Ya, lanjut ke lomba MTQ. Nah, di sini ada ketentuan lomba MTQ yang mana peserta perorangan putra atau putri mengenakan pakaian muslim atau muslimah sopan dan rapi, durasi untuk video selama 5-7 menit, tidak menggunakan salam, jadi langsung membaca ta'awudz. Adanya pengurangan nilai bagi peserta yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, peserta yang tidak mengirimkan video kepada panitia melalui Google Drive dianggap mengundurkan diri. Untuk materi atau makro tersendiri itu bebas ya untuk MTQ, dibebaskan kepada pesertanya. Dilanjut. Nah, di sini ada kriteria penilaian lomba MTQ. Yang pertama itu aspek penilaiannya yaitu tajwid dengan bobot nilai 30 poin, makharijul huruf 30 poin, lagu 20 poin, dan adab 20 poin. Dilanjut. Ya, selanjutnya ke lomba tahfiz. Nah, di sini ada ketentuan lomba tahfiz. Yang pertama itu peserta perorangan putra atau putri mengenakan pakaian muslim atau muslimah sopan dan rapi. Peserta lomba wajib mencantumkan nama lengkap dan asal sekolah pada akun Zoom yang digunakan. Contohnya kayak Nanda Pratiwi dari MI Waladun Soleh. Nah, ini bisa dibimbing ya sama bapak atau ibu pembimbingnya, jadi takutnya anak itu tidak bisa merename atau belum bisa gitu ya menggunakan Zoom terkhusus untuk siswa kelas rendah gitu. Nah, setiap peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai pada Zoom meeting.
yang telah ditentukan oleh panitia. Nah, jadi nanti kalau misalnya setelah kelompoknya sudah dibagi, jadi 15 menit sebelumnya sudah masuk ke Meet gitu. Lanjut ke para peserta diharapkan untuk memilih tempat yang sepi sehingga tidak ada suara-suara lain yang mengganggu jalannya acara. Peserta lomba diharapkan untuk memastikan kesiapan HP atau laptop yang digunakan serta kualitas jaringan internet yang memadai. Setiap peserta lomba dilarang membuka mushaf, Al-Quran, digital, ataupun yang semisalnya ketika lomba sedang berlangsung. Segala bentuk kecurangan oleh peserta lomba akan menyebabkan diskualifikasi. Setiap peserta wajib secara spontan dengan batas maksimal 10 detik setelah soal dibacakan. Soal yang tidak dijawab setelah 10 detik dibacakan dianggap hangus atau hilang poinnya. Lanjut. Dilanjut. Nah, di sini ada materi atau tema ketentuan dari lomba tahfiz. Di sini ada 3 untuk teknisnya, yaitu membaca surat wajib di mana kelas rendah 1 sampai kelas 3 itu surat Al-Umajah, Al-Bayyinah, dan juga Al-Ala. Nah, ini pilih salah satu dari ketiga surat tersebut. Terus kelas tinggi itu ada surat Al-Ghoshiyah, Al-Buruj, dan juga Abasa. Pilih salah satu juga. Kemudian meneruskan ayat. Jadi pertanyaan sesuai dari juri yang menanyakan. Yang mana kelas rendah itu dari surat An-Nas sampai surat Ad-Duha, sedangkan untuk kelas tinggi itu dari surat An-Nas sampai An-Naba, yaitu seluruh juz 30. Selanjutnya itu meneruskan suratnya. Pertanyaan ini sesuai dari juri dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Lanjut. Nah, di sini ada kriteria penilaian lomba tahfiz yang pertama itu tajwid 30 poin, makharijul huruf 30 poin, lagu itu 20 poin, dan adab 20 poin. Dilanjut. Di sini lomba kaligrafi. Lanjut. Nah, di sini ada ketentuan lomba kaligrafi yang mana peserta perorangan putra atau putri mengenakan pakaian sopan dan rapi ketika di video atau membuat kaligrafi, menggunakan kertas ukuran A3 dan alat pewarna itu dibebaskan. Karya divideokan untuk menghindari kecurangan. Bagi peserta yang melakukan kecurangan akan dikeluarkan atau di blacklist dari perlombaan. Peserta yang tidak mengirimkan video kepada panitia melalui Google Drive yang galak mengundurkan diri. Lanjut. Nah, di sini ada tema dan penilaian lomba kaligrafi. Yang pertama itu materi lomba dari kaligrafi tersendiri, yaitu lafaz basmalah, lafaz asmaul husna, yaitu pilih salah satu nama yang peserta inginkan. Untuk kriteria penilaiannya itu ada keindahan dengan bobot nilai 30 poin, kerapihan 30 poin, dan kreativitas 40 poin. Lanjut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait juklak dan juknis dari perlombaan. Mangga saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lia yang sudah menyampaikan terkait juklak juknis perlombaan PHBI ini. Nah, agenda selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Mangga dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu jika ada yang masih belum dimengerti atau masih belum jelas untuk ditanyakan. Boleh dibuka mikrofonnya atau jika tidak bisa dibuka mikrofonnya, boleh lewat chat room. Saya mau bertanya, Kak. Boleh, Kak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MI Alif Bandung. Kan di sana batasnya 25 peserta per cabang lomba. Kalau saya rencananya tanggal 24 baru daftar sama mengirimkan video. Gimana kalau misalnya udah penuh melebihi 25, diterima nggak atau bagaimana itu, Kak? Mohon maaf ya Ibu, karena sudah ketentuannya 25 peserta, jadi lebih baik
daftar aja terlebih dahulu untuk video menyusul karena sudah ada ketentuannya 25 peserta gitu. Untuk cabang yang dilombakan sendiri cabang apa Ibu? Insya Allah semua cabang gitu. Jadi sekarang tuh mau pilih-pilih dulu. Kalau yang satu paket sudah pasti mau ikutan. Tapi mau ada tambahan misalnya yang Piodacilnya mau 2 orang gitu. Jadi ada beberapa cabang lomba yang lebih dari 1 siswa gitu. Ya, jadi dilihat dari kuota, alhamdulillah kuotanya itu masih banyak, jadi insya Allah bisa gitu. Oh iya. Terus kan kalau yang tadi yang dapat e-sertifikat itu hanya yang harapan 1 sama harapan 2. Kalau yang peserta yang nggak menang gimana? Kak, kasihan nggak dapat sertifikat. Oh iya, untuk peserta yang tidak menang tetap mendapatkan sertifikat, tapi tidak pakai nama Bu. Jadi hanya sertifikat aja, nanti menamakan sendiri-sendiri gitu, berupa e-sertifikat seperti itu. Oh iya, siap. Ya, pasti Kak, udah aja. Ya, baik Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ini ada Ibu Fauziah. Mangga Ibu dipersilahkan. Mangga, tur nuhun ya Teh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fauziah dari perwakilan MI Anwarussalam Padalarang. Ada beberapa pertanyaan ya Teh ya, punten. Yang pertama mengenai teknis ya Teh, tentang nanti kan khususnya mungkin lomba yang melalui Zoom ya Teh, lomba tahfiz. Itu kan tadi disampaikan bahwa nanti peserta dari semua peserta tiap cabang itu akan dibagi-bagi ya Teh roomnya ya. Nah, apakah nanti pelaksanaan di setiap cabang itu bersamaan Teh? Jadi lomba tahfiznya apakah nanti anak-anak tuh digiring dalam satu ruangan? Artinya mereka pasti akan melihat setiap penampilan peserta gitu ya Teh ya. Peserta 1 sampai dengan 25. Apakah si anak itu harus di situ terus gitu kan dalam waktu tersebut, atau apakah nanti tampil ataupun masuk satu-satu gitu ya, atau memang berbarengan. Nah itu, apakah juga misalnya nih Teh ada orang tua kan pengen melihat gitu ya Teh ya, ada mungkin dari saudaranya atau bahkan dari gurunya ingin melihat anaknya tampil, apakah itu diperbolehkan gitu kan, atau tidak Teh gitu demi kelancaran acara dalam lomba tahfiz ini gitu ya. Itu yang pertama dari teknisnya. Masih teknis juga Teh, nanti mungkin isyaratnya dalam bentuk apa ya Teh? Apakah nanti Ananda itu tidak bisa menjawab, diberi dengan verbal, secara verbal itu dengan ucapan saja dari Dewan Juri, atau ada isyarat tertentu gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi itu materi lombanya itu ada surat wajib ya Teh. Surat wajib itu tadi disampaikan Ananda bisa memilih. Nah, apakah yang memilih itu dari jurinya? Misalnya kan di antara 3 surah itu silahkan baca Al-Bayyinah, atau anaknya sendiri yang boleh milih gitu Teh. Jadi biar yang membimbingnya kita bisa enak juga ya gitu. Oh, nanti bisa pilih gitu kan dari sekarang. Dan jumlah soalnya juga Teh, karena dalam juknis belum disampaikan ya jumlah soalnya berapa, supaya saat latihan kita juga bisa simulasi gitu nanti berapa soal. Kemudian apalagi ya Teh, paling tadi sepakat Teh sama yang Teteh sebelumnya mau saya sampaikan juga untuk yang peserta kalau bisa yang tidak menang juga mendapatkan sertifikat ya Teh ya gitu. Atur nuhun Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja ini. Boleh Teh Lia, mangga langsung dijawab. Masya Allah sekali ya, banyak sekali pertanyaan. Tadi untuk pertanyaan yang pertama itu terkait kelompok ya, betul? Kelompok tahfiz. Betul Teh, pelaksanaan Zoom-nya Teh apakah disekaligus,kan gitu atau bagaimana? Ya, baik Ibu. Untuk pelaksanaan dari perlombaan tahfiz ini, kita akan menggunakan teknik kelompok. Jadi untuk yang masuk itu hanya yang kelompoknya, kayak misalnya kan niatnya itu kalau misalnya 25 peserta itu terbagi menjadi 5 kelompok, yang mana terdiri dari 5
peserta per satu kelompoknya itu. Jadi nanti kayak ada gelombang-gelombangnya gitu. Jadi gelombang pertama mengikuti tes, kemudian setelah gelombang pertama selesai, dipersilakan untuk keluar, nanti dilanjut ke gelombang kedua. Jadi tidak semuanya peserta ikut gitu ya ke Zoom meeting, karena dilihat juga ya dari takutnya kuotanya terbatas dan jaringan dan lain sebagainya. Jadi untuk mengantisipasinya kita akan lakukan untuk teknis kelompok gitu Bu. Jadi 5 peserta yang masuk ke Zoom gitu, agar mengefektifkan waktu juga dan juga mengkondusifkannya gampang gitu. Seperti itu Ibu. Dan oh iya, berarti seperti itu ya Teh ya. Jadi memang dalam satu sesi nanti 5 peserta. Berarti nanti ada jam-jamnya dikasih tahu ya Teh ya. Berarti masuk jam segini gitu ya Teh. Nah, kemudian kalau nanti ada yang mau nonton juga Teh, boleh nggak Teh kayaknya gitu. Jadi biar tahu juga tuh. Ya. Jadi untuk yang menonton itu kami belum berkoordinasi dengan juri, karena kan kami juga mempertimbangkan dari kenyamanan juri juga ya Bu. Nah niatnya kalau misalnya memang juri tidak mau guru ataupun orang tua gitu ya untuk melihat atau masuk ke room, jadi kami antisipasi untuk live YouTube Bu. Jadi untuk pembimbing dan juga orang tua bisa melihat gitu ya anaknya tampil itu melalui YouTube gitu. Seperti itu Bu. Nah untuk lebih jelasnya nanti akan segera diinformasikan. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi terkait apa ya Bu? Mohon maaf. Yang surat wajib Teh itu. Oke. Untuk surat wajib itu dari pesertanya memilih Bu. Jadi itu mah emang wajib gitu ya pesertanya memilih gitu, karena itu kewajiban dari peserta. Jadi itu tidak ditentukan oleh juri, mangga untuk peserta memilih salah satu dari 3 surat itu. Kayak gitu Bu. Jumlah soalnya Teh ada berapa totalnya? Ya untuk jumlah soal mohon maaf kami belum berkoordinasi dengan juri. Nanti akan segera diinformasikan berikut juga dengan informasi yang lainnya. Gitu. Ya. Siap Teh. Jazakillah khairan katsiran. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fauzia yang sudah bertanya. Selanjutnya ada Bapak Malki Sidik nih dari MI Ibrahim. Mangga dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Teh, kalau misalkan satu orang bisa mengikuti lebih dari satu lomba enggak? Itu aja sih. Langsung dijawab apa gimana Pak? Atau mau ada pertanyaan lain? Udah itu aja. Oh iya. Kebetulan untuk MI Ibrahim Ulul Azmi sendiri sudah daftar ya, datanya juga sudah masuk ke data perlombaan peserta. Boleh Bapak, boleh setiap peserta boleh mengikuti beberapa cabang. Yang penting bisa kan karena melalui video ya Pak, jadi tidak akan bentrok. Mungkin untuk videonya dipersiapkan saja, dan untuk misalnya untuk perlombaan tahfidz ya dipersiapkan juga gitu Pak. Seperti itu Bapak. Jelas atau tidak? Ya, cukup. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Malki. Dipersilahkan kepada Bapak atau Ibu pembimbing yang lain. Jika ada yang masih dibingungkan, silakan ditanyakan. Atau jika sudah dirasa cukup, penjelasannya sudah cukup jelas, mangga mangga Ibu. Ibu Fauzia. Iya, mungkin ini tambahan aja. Biasanya pengalaman kita juga kalau anak-anak lewat Zoom itu kan kalau tidak pakai headset itu berisik ya Ibu-ibu dengan dengar suara dari luar. Nah, mungkin bisa disarankan gitu memakai headset gitu pesertanya Teh. Jadi ketika pakai headset itu kan jadi suara dari luar juga lebih kedap ya Teh gitu. Jadi mungkin mengusulkan seperti itu, karena kalau tidak pakai headset itu cenderung nanti nggak jelas, dan Dewan Juri juga khawatirnya tidak terlalu
tidak terlalu ini ya kedengaran suara Anandanya gitu ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas sarannya. Dan kami juga dari pihak panitia mohon bimbingannya untuk para peserta gitu ya, selalu didampingi. Jadi biar nanti pas pelaksanaan terkhususnya untuk perlombaan tahfiz agar berjalan dengan lancar gitu. Kan takutnya gitu ya, namanya peserta anak SD dan MI itu belum sepenuhnya menguasai Zoom gitu. Jadi diharapkan Bapak atau Ibu guru, baik orang tua ataupun guru gitu ya, untuk selalu mendampingi anaknya agar perlombaan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Fauzia atas sarannya. Yang selanjutnya, mungkin dari Bapak dan Ibu pembimbing yang lain, jika ada yang masih ingin dipertanyakan atau masih kurang jelas, boleh ditanyakan sekarang. Namun kalau sudah cukup, boleh bantu dijawab ya Bu ya, Bapak. Cukup gitu penyampaiannya. Bagaimana? Sudah cukup Bu. Siap Ibu, terima kasih. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, berarti technical meeting lomba PHB ini sudah selesai. Nah, bagi Bapak Ibu yang ketinggalan, tidak menyaksikan TM ini dari awal, bisa nanti dilihat kembali di YouTube HMJ PGMI, karena ini sudah direkod. Nah, acara selanjutnya ialah sesi foto bersama. Nah, setelah sesi tanya jawab, sekarang kita akan ke sesi foto bersama sebagai dokumentasi bahwa technical meeting ini berjalan dengan lancar. Dipersilahkan kepada Ibu, Bapak, guru semua, akam ketua panitia untuk menyalakan kameranya dan mohon bantuannya kepada operator untuk membantu mendokumentasikan kegiatan hari ini. Operator, apa sudah siap? Siap. Oke. Boleh Ibu, Bapak, dan panitia yang lain yang belum on cam, dipersilahkan. Baik, sudah semua ya on cam-nya. Kita langsung saja dimulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembimbing yang sudah hadir dalam acara technical meeting ini. Maka dengan selesainya sesi foto bersama, berakhir juga agenda technical meeting kita pada hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri technical meeting ini. Semangat untuk pesertanya, semoga bisa mengikuti lomba dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, selaku MC, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.